Pernahkah kamu membayangkan ketika semua orang menangis di pemakaman, lalu mereka pulang dan kamu tinggal sendirian di dalam tanah? Gelap, sempit, dingin. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang membuat tubuh gemetar. Siapa Tuhanmu? Dan saat itu, tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada teman yang bisa menolong. Karena di dalam kubur, yang menemani kita hanya amal kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Cahaya Umat, tempat kita bersama-sama merenungi kisah-kisah Islam yang penuh pelajaran, agar hati kita semakin dekat kepada Allah dan hidup kita tidak lalai oleh dunia yang sementara. Video kali ini akan membahas tentang siksa kubur, sebuah kenyataan yang sering dilupakan manusia, padahal setiap kita pasti akan mengalaminya. Semoga video ini menjadi pengingat dan jalan hidayah bagi kita semua. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten Islami terbaru. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, karena bisa jadi satu share darimu menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Di sebuah kampung yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Rashid. Usianya sekitar 40 tahun. Tubuhnya sehat, pekerjaannya cukup, dan keluarganya pun lengkap. Ia memiliki istri yang setia, anak-anak yang lucu, serta rumah sederhana yang membuat banyak orang menilai hidupnya baik-baik saja. Bagi warga kampung, Rashid adalah orang yang terlihat normal. Ia tidak pernah membuat keributan besar, tidak pernah berurusan dengan hukum, dan tidak dikenal sebagai orang jahat. Ia ramah jika bertemu tetangga, tersenyum jika disapa, bahkan sesekali membantu jika ada kegiatan kampung. Namun saudaraku, ada satu hal yang perlahan menggerogoti hidupnya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi sangat jelas dalam catatan langit. Rashid mulai meremehkan ibadah. Sholatnya sering ditunda. Kadang ia meninggalkan sholat dengan alasan lelah. Kadang ia berkata, nanti saja kalau sudah sempat. Dan yang paling sering ia ucapkan adalah, Allah Maha Pengampun. Ia lupa bahwa Allah memang Maha Pengampun, tetapi Allah juga Maha Adil. Ketika azan berkumandang, Rashid lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya. Jika sedang duduk bersama teman-temannya, ia lebih memilih tertawa, ngobrol panjang, dan menunda sholat sampai waktu hampir habis. Bahkan terkadang, ia tertidur dan melewatkan sholat tanpa rasa bersalah. Jika istrinya menegur, Rashid hanya menjawab ringan, "Yang penting hatiku baik." Kalimat itu selalu ia pakai sebagai tameng, seolah-olah hati yang baik cukup menjadi tiket keselamatan, walau ibadah ditinggalkan. Padahal saudaraku, hati yang benar-benar baik akan tunduk kepada perintah Allah. Tidak hanya soal sholat, Rashid juga mulai terbiasa melakukan hal-hal yang ia anggap kecil. Ia sering membicarakan orang lain. Jika ada tetangga yang jatuh miskin, ia berkomentar. Jika ada saudara yang gagal usaha, ia mengejek. Ia menyebut itu hanya candaan, padahal lisannya menyakiti. Kadang, ia berkata kasar kepada istrinya. Kadang, ia membentak anak-anaknya. Dan yang paling menyedihkan, ia mulai jarang berbakti kepada orang tuanya. Jika ibunya meminta bantuan, ia menjawab dengan wajah kesal. Jika ayahnya menasihati, ia malah membalas dengan nada tinggi.
Rashid merasa hidupnya masih panjang. Ia berkata dalam hati, "Nanti kalau sudah tua aku akan taubat. Nanti kalau sudah pensiun aku akan rajin sholat. Sekarang waktunya cari uang dulu." Ia lupa bahwa kematian tidak menunggu seseorang siap. Hari-hari berlalu. Dunia terus membuatnya sibuk. Pekerjaan, uang, dan urusan keluarga membuatnya merasa lelah. Tapi ia tidak pernah merasa lelah untuk mengejar dunia, hanya lelah untuk mengejar akhirat. Hingga pada suatu malam, udara terasa dingin, langit gelap. Rashid pulang dalam keadaan capek. Ia masuk ke rumah, meletakkan tubuhnya di tempat tidur, dan menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba, dadanya terasa berat. Nafasnya seperti tersendat. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Tangannya gemetar, matanya membelalak dan mulutnya ingin memanggil. Tidak hanya soal sholat, Rashid juga mulai terbiasa melakukan hal-hal yang ia anggap kecil. Ia sering membicarakan orang lain. Jika ada tetangga yang jatuh miskin, ia berkomentar. Jika ada saudara yang gagal usaha, ia mengejek. Ia menyebut itu hanya candaan, padahal lisannya menyakiti. Kadang, ia berkata kasar kepada istrinya. Kadang, ia membentak anak-anaknya. Dan yang paling menyedihkan, ia mulai jarang berbakti kepada orang tuanya. Jika ibunya meminta bantuan, ia menjawab dengan wajah kesal. Jika ayahnya menasihati, ia malah membalas dengan nada tinggi. Rashid merasa hidupnya masih panjang. Ia berkata dalam hati, "Nanti kalau sudah tua aku akan taubat. Nanti kalau sudah pensiun aku akan rajin sholat. Sekarang waktunya cari uang dulu." Ia lupa bahwa kematian tidak menunggu seseorang siap. Hari-hari berlalu. Dunia terus membuatnya sibuk. Pekerjaan, uang, dan urusan keluarga membuatnya merasa lelah. Tapi ia tidak pernah merasa lelah untuk mengejar dunia, hanya lelah untuk mengejar akhirat. Hingga pada suatu malam, udara terasa dingin, langit gelap. Rashid pulang dalam keadaan capek. Ia masuk ke rumah, meletakkan tubuhnya di tempat tidur, dan menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba, dadanya terasa berat. Nafasnya seperti tersendat. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Tangannya gemetar, matanya membelalak dan mulutnya ingin memanggil istrinya. Tapi suara itu seperti tertahan di tenggorokan. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya lemas. Istrinya yang melihat langsung panik, memanggil tetangga, memanggil orang kampung, bahkan memanggil bantuan secepat mungkin. Namun, semuanya terlambat. Rashid menatap langit-langit rumahnya, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, seolah ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Detik demi detik berlalu, dan di saat itulah Rashid menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya diam, matanya terbuka namun kosong. Suara di rumah berubah menjadi tangisan. Malam itu, seorang pria yang selama ini merasa aman, akhirnya meninggal dunia. Dan sejak saat itu, perjalanan Rashid yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, kabar kematian Rashid menyebar cepat ke seluruh kampung. Rumahnya dipenuhi orang-orang yang datang melayat. Ada yang terkejut, ada yang sedih. Ada pula yang hanya datang karena kebiasaan. Tangisan terdengar dari dalam rumah, terutama dari istri dan anak-anaknya yang masih belum percaya bahwa kepala keluarga mereka telah pergi untuk selamanya. Jenazah Rashid dimandikan, dikafani, lalu disolatkan.
Semua proses berjalan sebagaimana biasanya. Orang-orang berdiri rapat dalam sholat jenazah, membaca doa, memohon ampunan untuk Rashid. Sebagian warga berkata, "Kasihan, cepat sekali Allah memanggilnya." Setelah itu, jenazah dibawa menuju pemakaman. Di sepanjang jalan, orang-orang mengiringi dengan langkah pelan. Langit terlihat mendung, seakan ikut bersedih. Suara istighfar terdengar lirih. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang diam menunduk, dan ada pula yang memandang jauh sambil merenung tentang kematian yang suatu saat pasti menjemput siapapun. Sesampainya di pemakaman, liang kubur sudah disiapkan. Tanahnya masih basah karena baru saja digali. Warga berkumpul mengelilingi lubang itu. Beberapa orang turun ke dalam kubur untuk menerima jenazah. Ketika tubuh Rashid perlahan dimasukkan ke liang lahat, seketika suasana menjadi hening. Semua orang terdiam, seolah mereka baru sadar betapa rapuhnya hidup manusia. Di atas tanah terdengar suara doa. Seorang ustaz memimpin talqin, mengingatkan Rashid tentang kalimat tauhid. Beberapa orang menahan air mata. Anak-anaknya menangis, istrinya hampir pingsan karena tidak kuat melihat suaminya ditinggalkan sendirian di bawah tanah. Tanah mulai ditimbun sedikit demi sedikit. Suara tanah jatuh menimpa papan penutup kubur terdengar jelas. Duk, duk, duk. Dan setiap suara itu seperti berkata, "Selesai sudah kehidupan dunia." Beberapa menit kemudian, kubur itu tertutup rapat. Tanah diratakan, batu nisan dipasang. Orang-orang mulai menaburkan bunga. Doa kembali dibacakan. Sebagian warga mengangkat tangan sambil memohon, "Ya Allah, ampunilah dia. Lapangkanlah kuburnya. Terangilah tempat peristirahatannya." Namun saudaraku, tidak semua orang yang mendoakan benar-benar mengingat kematian. Ada yang setelah selesai pemakaman langsung bercanda. Ada yang sibuk berbicara soal urusan dunia. Ada pula yang hanya datang karena takut disebut tidak peduli. Tak lama kemudian, satu persatu mulai meninggalkan kuburan. Langkah kaki terdengar menjauh. Semakin jauh, semakin sunyi. Sampai akhirnya, tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi doa. Hanya angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Di saat itulah, Rashid mulai mendengar sesuatu. Suara langkah kaki yang tadi ramai, kini tinggal samar. Namun anehnya, Rashid seperti masih bisa mendengar mereka pergi. Dan ketika langkah kaki terakhir menghilang, gelap total menyelimuti. Rashid tersadar. Ia ingin membuka mata, namun ia tidak tahu apakah matanya masih ada. Ia ingin menggerakkan tangan, namun tubuhnya terasa berat. Ia ingin berteriak memanggil istrinya, memanggil anak-anaknya, memanggil siapa saja. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa mendengar. Rashid mulai panik. Nafasnya terasa sesak, seolah udara di dalam kubur semakin habis. Tanah di sekelilingnya terasa dingin, lembab, dan menekan dari segala arah. Lalu tiba-tiba, kubur itu terasa bergerak. Tanah seakan mendekat, menghimpit tubuhnya pelan-pelan. Rashid ingin melawan, tapi tidak bisa. Ia ingin melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar.
Dan saat itu, Rashid benar-benar sadar dunia telah selesai baginya. Ia kini berada di tempat yang selama ini ia anggap hanya cerita. Ia kini berada di tempat yang selama ini ia remehkan. Dan di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuat seluruh jiwanya bergemetar. Wahai anak Adam, sekarang engkau sendirian. Kubur semakin sempit, gelap semakin pekat. Dan saat itulah Rashid mulai menyesal. Namun penyesalan pertama di alam kubur bukanlah awal keselamatan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam gelapnya kubur, Rashid terbaring tanpa mampu bergerak. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana. Waktu di alam kubur tidak seperti waktu di dunia. Detik terasa panjang, menit terasa seperti berjam-jam. Yang ia rasakan hanya kesunyian, tekanan tanah, dan rasa takut yang semakin membesar. Rashid mencoba menenangkan dirinya. Ia mengingat kembali rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, dan semua hal yang dulu ia pikir penting. Tapi semua itu terasa jauh, seolah tidak pernah terjadi. Ia ingin menangis, tapi air mata pun seakan tak berguna. Tiba-tiba, tanah di sekeliling kubur bergetar. Bukan getaran kecil, tapi getaran yang membuat Rashid merasa kuburnya seperti akan runtuh. Udara yang sempit terasa semakin sesak. Lalu terdengar suara yang sangat berat, seperti dentuman dari langit. Suara itu semakin dekat, dan dalam sekejap, dua sosok besar muncul di hadapannya. Wajah mereka gelap dan menakutkan. Mata mereka tajam seperti kilat. Suara nafas mereka berat, seolah membawa ancaman. Mereka bukan manusia. Mereka bukan makhluk yang pernah Rashid lihat di dunia. Mereka adalah malaikat. Rashid ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Ia ingin berpaling, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tidak mengeluarkan suara. Malaikat itu mendekat. Kubur terasa semakin sempit. Salah satu malaikat menatap Rashid dengan tatapan yang membuat jiwanya hancur. Lalu terdengar suara yang mengguncangkan seluruh alam kubur. Wahai manusia, siapa Tuhanmu? Pertanyaan itu bukan seperti pertanyaan biasa. Suaranya membuat Rashid gemetar hebat, seolah pertanyaan itu menembus tulang dan jantungnya. Rashid ingin menjawab. Ia tahu jawabannya. Ia tahu bahwa Tuhan itu Allah. Namun anehnya, lidahnya terasa keluh, mulutnya terasa berat. Kata-kata yang dulu mudah diucapkan, kini tidak bisa keluar. Ia hanya mengeluarkan suara terbata-bata. Aku. Malaikat itu menatap lebih tajam. Pertanyaan itu terdengar lagi, lebih keras. Siapa Tuhanmu? Rashid semakin panik. Ia sadar, selama hidup ia jarang menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh. Ia jarang sujud, ia jarang menangis dalam doa. Ia lebih sering mengejar dunia daripada mencari ridho Allah. Dan kini, di tempat yang gelap ini, pertanyaan itu menjadi seperti pedang yang mengancam nyawanya. Setelah pertanyaan pertama, malaikat itu kembali bertanya, "Madinuka? Apa agamamu?" Rashid semakin gemetar. Ia ingin berkata Islam, tapi lidahnya kembali terkunci. Ia merasa malu, karena selama hidupnya, Islam hanya ia pakai sebagai identitas, bukan sebagai jalan hidup. Ia ingat
bagaimana ia sering menunda sholat. Ia ingat bagaimana ia sering meninggalkan puasa. Ia ingat bagaimana ia mudah mengucapkan kata-kata kasar. Ia ingat bagaimana ia jarang membaca Al-Quran. Di dalam kubur, semua kenangan itu muncul seperti film yang diputar cepat, membuat hatinya semakin hancur. Rashid menjawab dengan suara lemah, Aku. Tapi jawabannya tidak jelas. Malaikat itu kembali mendekat, lalu bertanya lagi dengan suara yang lebih menggelegar. Ma dinuka? Apa agamamu? Rashid semakin ketakutan. Ia sadar, selama hidup ia sering merasa aman. Ia pikir ia masih punya banyak waktu untuk bertaubat. Ia pikir kematian hanya datang kepada orang tua. Ia pikir kubur hanya tempat diam. Namun ternyata, kubur adalah awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Lalu malaikat itu mengajukan pertanyaan terakhir. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Saat mendengar pertanyaan itu, tubuh Rashid seakan hancur. Ia ingin menjawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia baru sadar, selama hidup ia jarang meneladani Nabi. Ia jarang bersolawat. Ia jarang mengikuti sunnah. Ia jarang menjaga sholat tepat waktu. Ia jarang menjaga lisan. Ia jarang peduli pada halal dan haram. Rashid mulai menangis dalam ketakutan. Ia ingin memohon kesempatan kedua, ingin kembali ke dunia walau hanya 1 menit. Ia ingin sujud sekali saja. Ia ingin membaca istighfar sekali saja. Namun waktu itu telah berakhir. Ia menjawab dengan suara ragu. Muhammad, mungkin. Malaikat itu menatapnya. Lalu terdengar suara dari langit yang sangat mengerikan. Kadzaba. Dia berdusta. Sekejap, kubur itu menghempit tubuh Rashid dengan keras. Tulang-tulangnya terasa seperti remuk. Ia merasakan sakit yang tak bisa dibandingkan dengan sakit apapun di dunia. Kemudian terdengar suara lagi. Dia hidup dalam kelalaian, maka berikanlah balasan. Rashid menjerit. Namun jeritanya tidak akan pernah terdengar oleh manusia, karena di alam kubur yang terdengar hanya amal. Dan mulai saat itu, Rashid tahu ia tidak sedang menghadapi kematian. Ia sedang menghadapi hisab pertama, dan ini baru permulaan. Setelah malaikat Mungkar dan Nakir pergi, kubur Rashid kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan, melainkan ketakutan yang jauh lebih dalam. Rashid masih merasakan tubuhnya dihimpit tanah. Rasa sakitnya seperti tidak pernah berhenti. Ia ingin pingsan agar tidak merasakan apapun, namun di alam kubur tidak ada pingsan yang menyelamatkan. Semua terasa nyata, jelas, dan menyakitkan. Rashid menangis dalam gelap. Ia memohon, "Ya Allah, ampunilah aku." Namun yang ia rasakan hanya hawa dingin bercampur panas, seolah kuburnya berubah menjadi tempat siksaan yang tidak berujung. Tiba-tiba, dari sisi kubur yang gelap, terdengar suara langkah pelan. Suara itu bukan langkah manusia, bukan langkah hewan. Langkah itu berat, seperti sesuatu yang menyeret dirinya. Tanah di sekitar kubur kembali bergetar, dan hawa busuk mulai menyebar.
Baunya sangat menyengat. Bau itu seperti bangkai yang membusuk bertahun-tahun. Rashid ingin menutup hidung, tapi ia tak bisa menggerakkan tangannya. Nafasnya menjadi semakin sesak. Ia merasa mual, tapi tidak ada tempat untuk muntah. Dan dari kegelapan itu, muncullah sesosok makhluk. Wajahnya hitam pekat, matanya merah menyala, giginya tajam, tubuhnya penuh luka dan nanah. Kulitnya seperti terbakar, namun tetap hidup. Pakaiannya compang-camping dan mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan. Rashid berteriak ketakutan. Ia mencoba menjauh, namun kuburnya sempit. Ia mencoba menutup mata, namun rasa takut membuatnya terpaksa menatap makhluk itu. Makhluk itu mendekat dan mendekat. Lalu ia tersenyum dengan senyum mengerikan. Rashid gemetar dan bertanya dengan suara putus asa, "Siapa? Siapa kamu?" Makhluk itu tertawa kecil, lalu menjawab dengan suara serak yang menusuk jiwa, "Aku adalah temanmu." Rashid semakin ketakutan. "Temanku? Aku tidak pernah mengenalmu." Makhluk itu menatap tajam dan berkata, "Oh, kau mengenalku sangat baik." Makhluk itu duduk dekat Rashid, lalu berkata dengan suara mengerikan, "Aku adalah amal burukmu." Saat kalimat itu keluar, seakan petir menyambar jiwa Rashid. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa sesuatu yang selama ini ia lakukan diam-diam, kini berubah menjadi sosok yang hidup. Makhluk itu melanjutkan, "Aku adalah solat yang kau tinggalkan. Aku adalah puasa yang kau remehkan. Aku adalah zakat yang kau tahan. Aku adalah sedekah yang kau anggap mengurangi hartamu." Rashid menangis semakin keras. Makhluk itu mendekat, lalu berbisik, "Aku adalah kata-kata kasarmu kepada ibumu. Aku adalah bentakanmu kepada ayahmu. Aku adalah air mata istrimu yang kau buat jatuh. Aku adalah luka hati anak-anakmu yang kau abaikan." Rashid memejamkan mata. Ia ingin menutup telinganya, namun tidak bisa. Makhluk itu kembali berkata, "Aku juga gibahmu. Aku adalah fitnah yang kau sebarkan. Aku adalah kebencian yang kau simpan. Aku adalah pandangan harammu. Aku adalah dosa yang kau lakukan saat tidak ada yang melihat." Lalu makhluk itu tertawa keras. Tawanya menggema di dalam kubur seperti suara setan. Rashid berteriak, "Tidak, aku tidak mau. Pergi dari sini." Makhluk itu berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat." Saat itu, makhluk itu mengangkat sesuatu yang berat, seperti palu besar atau gadai yang mengerikan. Rashid membelalak ketakutan. Makhluk itu berkata, "Inilah balasan untukmu." Dan cuar! Pukulan pertama menghantam tubuh Rashid. Sakitnya tidak seperti sakit di dunia. Ini sakit yang menembus tulang, menembus jiwa, menembus seluruh kesadaran. Rashid menjerit, tapi jeritannya hanya menjadi gema dalam kubur. Makhluk itu memukul lagi. Duar! Kubur terasa semakin sempit, tanah menghimpit tubuhnya lebih keras, seolah tulangnya diremukan. Rashid merasa tubuhnya hancur, namun ia tetap hidup untuk merasakan siksaan itu. Ia menangis dan memohon, "Ya Allah, kembalikan aku. Aku akan berubah." Namun makhluk itu berkata, "Sudah terlambat." Lalu ia menatap Rashid dan berkata, "Dulu kau menganggap dosa itu kecil. Dulu kau berkata, nanti saja taubat. Dulu kau pikir kubur hanya tanah.
Makhluk itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Sekarang rasakan." Tiba-tiba dari bawah tanah muncul panas seperti api. Bau hangus menyebar. Kubur Rashid berubah seperti lubang neraka. Dan saat itulah Rashid sadar. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari azab yang lebih panjang. Di dalam kubur yang sempit dan gelap, Rashid terus merasakan siksaan yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Tanah menghimpit tubuhnya, panas menyengat dari bawah, dan sosok amal buruk itu berdiri di dekatnya seperti penjaga neraka. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun. Tidak ada tidur, tidak ada istirahat, tidak ada kesempatan untuk menenangkan diri. Rashid menangis, namun air matanya tidak mengurangi rasa sakit sedikit pun. Ia mulai mengingat masa hidupnya. Ia ingat saat azan berkumandang, tapi ia memilih menonton televisi. Ia ingat saat waktu sholat datang, tapi ia berkata, "Nanti." Ia ingat saat ibunya memanggil, tapi ia menjawab dengan nada kasar. Ia ingat saat ayahnya menasihati, tapi ia membantah dengan sombong. Ia ingat saat ia mampu bersedekah, tapi ia menahan uangnya karena takut miskin. Ia ingat saat ia mampu meminta maaf, tapi ia memilih mempertahankan ego. Ia ingat saat ia mampu bertaubat, tapi ia menunda karena merasa hidup masih panjang. Kini, semuanya jelas. Kesalahan yang dulu ia anggap kecil ternyata menjadi gunung dosa yang menghancurkan dirinya. Rashid menjerit dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku begitu bodoh?" Ia ingin kembali ke dunia. Ia ingin diberi kesempatan 1 hari saja, tidak perlu bertahun-tahun. Ia hanya ingin 1 hari untuk sholat tepat waktu, untuk mencium tangan ibunya, untuk meminta maaf pada ayahnya, untuk bersedekah, untuk membaca Al-Quran, untuk menangis dalam sujud. Rashid menangis sambil berkata, "Ya Allah, aku menyesal, aku benar-benar menyesal." Namun penyesalan di alam kubur adalah penyesalan yang paling menyakitkan. Karena ia sadar, selama hidup ia memiliki waktu, tapi ia sia-siakan. Dan kini, waktu itu telah dicabut untuk selamanya. Dalam keadaan lemah dan ketakutan, Rashid berteriak sekuat hatinya, "Ya Allah, kembalikan aku. Aku akan sholat, aku akan sedekah, aku akan berubah, aku akan menjadi orang yang baik. Aku mohon, berikan aku kesempatan." Namun tiba-tiba, terdengar suara yang sangat berat, suara yang membuat kubur semakin dingin. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara malaikat yang tadi datang, tapi suara yang membuat seluruh alam seakan diam. Dan suara itu berkata, "Tidak." Rashid terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingin memohon lagi. Namun suara itu kembali berkata, "Waktumu telah habis. Kesempatanmu telah selesai. Dunia telah kau tinggalkan." Rashid menangis lebih keras. Ia berkata, "Ya Allah, hanya sebentar saja, aku mohon." Namun jawaban itu semakin tegas. "Seandainya engkau dikembalikan, engkau akan mengulanginya lagi." Kalimat itu menusuk hati Rashid. Karena itu benar. Selama hidup, ia selalu berjanji pada dirinya sendiri akan berubah, tapi ia tidak pernah serius. Ia selalu berkata, "Nanti." Ia selalu merasa aman. Ia selalu merasa Allah akan memaafkan tanpa usaha. Rashid kini sadar bahwa kematian adalah pemutus segalanya. Di dunia, ia bisa pura-pura baik di depan manusia.
Di dunia, ia bisa menutupi dosa dengan senyum. Di dunia, ia bisa menyembunyikan maksiat dalam gelap. Tapi di alam kubur, tidak ada topeng, tidak ada sandiwara. Semua dibuka, semua dibalas. Rashid menatap kegelapan. Lalu ia mendengar sosok amal buruk itu tertawa lagi. Tawanya semakin keras, semakin mengerikan. Makhluk itu berkata, "Sekarang kau mengerti. Inilah tempat orang yang menunda taubat." Rashid mencoba memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi. Namun ia sadar, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Ia merasakan tanah semakin menghimpit. Ia merasakan panas semakin membakar. Ia merasakan kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat itulah, Rashid mengerti bahwa kubur bukan akhir. Kubur hanyalah pintu pertama. Dan setelah itu, ada hari kebangkitan, ada hisab, ada timbangan amal, dan ada surga atau neraka yang menunggu. Rashid ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dan siksaan itu terus berlanjut sampai hari kiamat tiba. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengingat keras bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Di dunia, kita bisa tertawa, kita bisa sibuk mengejar harta, kita bisa merasa aman seolah umur masih panjang. Tapi ketika ajal datang, semuanya berhenti. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki sholat. Tidak ada lagi waktu untuk meminta maaf. Tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Siksa kubur adalah kenyataan. Dan kubur akan menjadi tempat pertama yang menentukan apakah ia taman surga atau lubang neraka. Maka, sebelum kita masuk ke dalam tanah, mari kita perbaiki diri. Jangan menunda taubat. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil yang terus dilakukan akan menjadi besar di sisi Allah. Jagalah sholat 5 waktu. Berbaktilah kepada orang tua. Tinggalkan gibah dan fitnah. Lunasi hutang. Perbanyak sedekah. Dekatkan diri kepada Al-Quran. Karena di saat semua manusia meninggalkan kita, hanya amal yang akan menemani. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan kubur kita, dan melindungi kita dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai di channel Cahaya Umat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.